Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hari lagi di depan kamera. Jadi alhamdulillah saudaraku ya, sudah beberapa hari ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini saya rangkum semua. Alhamdulillah sudah terjawab, dan ada pertanyaan lagi masuk saudaraku yang belum saya sempat angkat. Mohon maaf karena masih ada pertanyaan di depan saudara. Jadi ikut aja apa yang saya berikan mengenai adanya di dunia perwalitan saudaraku. Insya Allah mudah-mudahan ada inspirasi ke saudara-saudara. Apa yang kita inginkan saudaraku bisa tercapai keinginan kita, dan cita-cita yang diinginkan adalah hasil. Jadi oke, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Dia menanyakan ukuran yang bagusnya kalau saudara membangun gedung rumah walet. Ya, ukuran berapa bang yang bagusnya? Dan berapa lantai? Istilahnya dibawa dari 4 lantai ke bawah. Berarti dana saudara kita ini mungkin standar ya. Jadi oke, saya akan memberikan pencerahan motivasi saudaraku mengenai gedung yang bagus. Tetapi kalau saya saudaraku, rasa-rasanya kalau mengenai adanya ukuran tergantung dari kekuatan dana. Ya, maksudnya many. Jadi biar kita mau membangun saudaraku, kalau umpamanya dana keterbatasan, ya sesuaikan aja dana saudara mengenai berapa lebarnya, berapa panjangnya, dan berapa lantai. Nah ini pernah saya bahas saudaraku. Jadi kalau saudara menggunakan menggunakan lantai cor permanen, usahakan kasih jarak saudaraku ya. Nah ini yang paling penting di dalam gedung. Karena banyak tingkatan, cara, banyak ukuran saudara kita yang membangun gedung rumah walet di lapangan. Ya, yang mana yang saya katakan banyak macam, bervariasi ukurannya, semacam kayak 5 lebar, ada juga 6 lebar, ada juga 4 lebar. Malahan sampai 8-10. Jadi ketergantungan dari kekuatan dana dan keinginan. Maksud saya, niat berapa gedung saudara yang ingin saudara bangun, panjang kali lebar kali ketinggian, dan berapa jarak antara lantai ke plat. Ya. Jadi oke, saya akan membahas dulu saudaraku ukuran bangunan yang biasanya yang kebanyakan di lapangan yang saudara gunakan, yaitu kebanyakan saudaraku itu yang di lapangan itu 8. Ya, saya ambil standar lah. Akan besar ini 8 kali 10 ada. 8 kali 10 ada. Terus berapa lantai? Ada yang 4 lantai. Pernah saya tangani juga saudaraku ya. Ada yang 3 lantai, ada juga 2 lantai. Itu bagus. Terus karena agak kurang-kurang dana, bisa juga saudara mendirikan gedung itu 5 kali 10 ya, atau dikurangi panjangnya, lebarnya 5, 10 panjang. Bisa juga saudara ambil 5 panjang 7, maksudnya 5 lebar, 5 meter ya, 5 meter lebar, panjangnya itu bisa 7, bisa 8, bisa juga 9. Ketergantungan dari dana. Semua cocok ya, itu model-model kayak gua masuk di dalam memanjang. Kalau model 10 umpamanya atau 15. Terus ada juga yang mengambil saudaraku, semua pernah saya tangani ukuran kayak gitu. Ada juga yang ambil 3 meter karena sesuai dengan kondisi pekarangannya, dia ambil itu sampai dia memanjang. Ada juga 2,5 saudaraku. Ada 2,5, 2 meter setengah, 2,5 lebar, panjangnya itu 19 meter, kurang lebih hampir 20. Tetapi 2 meter setengah, jadi dia kayak gua. Dia mah itu berapa lantai saudaraku? Itu 4 lantai. Tetapi untuk toilet 2 lantai yang dibawa ditempati yang punya gedung itu. Dibawa toko, rumah keluarga di atas, yang 2 lantai itu walet. Semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting tata ruangnya kita atur di dalam. Penempatan paman saudara menggunakan mesin pengabut yang saya bahas kemarin itu. Mesin pendingin maksud saya, atur waktu jalannya, on off-nya. Ya, dia waktunya di mana waktu diaktifkan itu mesin pengabut di dalam gedung rumahan. Itu. Terus mengenai adanya lantai, berapa jarak? Karena kalau pemanya saudaraku membangun gedung rumah walet, kalau baru pemula,
Nah itu kebanyakan ambil saudaraku itu 2,5 meter, ada juga yang 3 meter per lantainya, satu lantai ya. Nah ini per lantai, mulai dari lantai sampai plat. Nah itu kebanyakan yang ambil itu saudaraku ya, 2,5 meter, 3 meter, ada juga 3 meter, 3,70 meter, ada 4 meter, ada yang 5 meter, ketergantungan. Ya. Hanya kalau mepet saudaraku semacam kayak 2 meter, kan ada juga 2 meter itu biasa walet kalau memang betul-betul mau rezeki, mau padat waletnya biasa itu cepat mati, banyak biasa mati kalau terlalu rendah. Karena biasa baku bentur dalam, benturan itu walet kalau sudah mulai padat ya. Ini baru bahasa padat ya saudaraku ya. Nah, intinya itu. Jadi sisa saudaraku, cara merancang tata ruangnya di dalam, cara menempatkan sekat-sekatnya. Begitupun juga penempatan itu bak air basahnya kayak kolam atau baskom, media baskom saudaraku ya. Nah, sisa itu lar-larnya di dalam, ukurannya, begitupun juga kolam yang pamannya saudara menggunakan lubang terjun atau lubang sirsak. Sisa saudara atur di situ, ventilasi, jarak-jarak ventilasi ya, usahakan digelapkan ruangannya. Itu. Jadi ukuran gedung saudaraku itu tidak menentu. Ya, kenapa saya katakan tidak menentu? Tergantung dari kekuatan dana saudara. Ya, karena ada juga saudaraku ingin membangun besar, tetapi ya apa daya, namanya dana juga saudaraku tidak sampai ke situ. Ya ada. Dan ada juga yang selain berkelebihan dana, tetapi dia membangun hanya ada juga yang bahasa coba-coba ya, coba-coba aja gini ukurannya. Nanti kalau berhasil nanti kita tambah yang besar. Nah, itu ketergantungan dari niat saudaraku. Ini adanya ukuran. Yang penting jangan terlalu kecil sekali ya saudaraku ya. Terlalu kecil sekali karena walet kan terbang di dalam. Nah, ada juga saudaraku ya 3x5, ada 4x4, ada 4x5, ada 5x5, ada ya itu. Nah itu makanya saya selalu saya katakan ketergantungan dari kekuatan dana, maksudnya keuangan. Ya kan namanya uang saudaraku kan banyak tujuannya, kita mau ini, kita apalagi kalau sudah ada keluarga, ada mau sekolah, ada mau ini ya, kebutuhan sehari-hari. Ya, ketergantungan saudaraku ya, mengenai adanya ukuran. Yang penting bagian di dalam saudaraku usahakan ditata dengan baik. Ya, maksudnya tata ruangnya. Nah, itu mayoritasnya saudaraku, cara menghadapi walet itu memang agak berat. Istilahnya gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Biasa kita mengatakan susah tetapi waletnya juga bisa menginap. Biasa juga mengatakan kita susah gampang tetapi waletnya sulit menginap. Ketergantungan dari di situ cara tata ruang. Nah itu, dan itu suara saudaraku ya, kalau suara panggilnya apanya setel semua, cari yang suara yang jernih ya, letaknya ada di LNB saudara, di situ pasang Twitter. Begitupun juga kalau saudara menggunakan suara tarik atau enggak. Nah begitu juga bagian suara di dalam ruangan. Nah itu sisa saudaraku, gimana cara penempatan yang idealnya, yang bagusnya lah. Ya itulah sering saya katakan saudara perlu profesional kalau saudara merancang sendiri. Nah, beda kalau saudara mengambil konsultan lain atau yang merancang yang dibayar atau gimana ya. Intinya itu usahakan supaya yang bisa memahami bagian tata ruang. Ya makanya biasa saudaraku banyak walet biasa mati di dalam karena itu banyak lorong-lorong di dalam di gedungnya umpamanya mepet, baru kecil, tidak terlalu besar juga, baru banyak sekali lorong-lorongnya, banyak kamar-kamar di peta-peta di dalam. Itu kan sering saya katakan bahwa walet itu saudaraku dia suka ruangan yang plong. Nah, tetapi kan beda-beda saudaraku ya, beda-beda cara menangani, cara merancang, mendesain gedung itu saudaraku, ketergantungan dari yang menangani itu, yang konsultannya. Nah itu. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, pesan saya hati-hati menghadapi di dalam gedung. Perlu saudara tahu, perlu saudara paham yang mana yang cocok, yang mana yang disukai walet, yang mana yang diinginkan walet, yang mana yang tidak diinginkan, yang tidak disukai walet. Usahakan yang diinginkan walet saudaraku, usahakan saudara bisa datangkan. Nah, yang tidak diinginkan walet usahakan saudaraku, sahabatku di lapangan, hindari. Nah, hindari itu. Kan banyak macam saudaraku ya, yang tidak diinginkan walet, banyak macam juga yang disukai walet. Ketergantungan. Nah, itu nomor satu, itu gangguan. Itu nomor satu yang paling pantang bagi walet. Yang paling tidak disukai walet, tidak diinginkan walet itu gangguan di dalam gedung. Ya, di dalam tempatnya walet ini kalau umpamanya kita bikin gedung.
Ya. Jadi itu saudaraku ya, usahakan supaya saudaraku itu perlu jenius, tahu ya. Nah, intinya. Apalagi ya semacam kayak predator saudaraku ya, banyak juga itu predator semacam itu yang sering saya katakan, hama-hama di dalam gedung itu diusahakan supaya dibasmilah. Nah, diadakan penyemprotan di dalam gedung supaya aman untuk sarang. Kalau sudah ada rezeki, ada sarang, ada anak, ada telur. Nah itu istilahnya keselamatannya telur, keselamatannya juga sarang, keselamatan juga anaknya ini. Salah sedikit induk juga kalau salah-salah. Ya mungkin saudara mengatakan, bagaimana caranya induknya umpamanya sudah terbang. Enggak, kalau tikus itu saudaraku itu kalau dia dapat itu dia makan juga induk. Apalagi anak di situ kan masih di sarang. Nah itu semua kita bisa pikirkan lah ya, jauh sebelum itu. Nah, kita pikirkan bahwa nanti ini ya, istilahnya mengertilah bahasa di bagian dalam. Nah, itu. Jadi terus saudaraku, itu ukuran gedung itu saya sudah katakan tadi semua cocok. Yang penting jangan terlalu kecil sekali, semacam kayak 1x2, 1x3 itu kan kecil. Ya ukuran ukuran WC. Ya kan ada biasa ukuran kamar saudaraku, ada yang membangun itu 3x3, 3x4, 5x5, 4x5, 4x4. Kan tergantungan saudaraku ya. Nah, ada juga sekali besar. Ada yang 10x15, ada 15x15. Nah, lantainya juga begitu. Nah, lantai berapa lantai bang yang bagusnya? Tergantung juga ya. Hanya pesan saya jangan terlalu mepet. Mau 2 lantai jadi, mau 1 lantai dia jadi. Ada saudaraku ya, ada yang banyak lantainya itu tetapi waletnya itu ya gitu-gitu terus. Nah, ada juga hanya 1 lantai, ada juga 2 lantai tapi banyak juga waletnya, berkeloni juga, produktif juga, produksi sarang juga. Nah itu ketergantungan di situ saudaraku, cara menghadapi di dalam tata ruangnya dan amannya walet, itu intinya. Nah itu. Jadi saudaraku sudah paham apa yang saya bawakan, pertanyaan saudara kita ini, yang bagusnya bang gedung ukuran berapa? Nah, supaya walet ini cepat bisa dia tarik masuk, cepat walet ini tinggal, cepat berkeloni. Nah itu, dan waletnya bisa bertahan di dalam. Nah biar ukuran besar saudaraku tidak bagus di dalam kalau panas sama, biar kecil juga kalau panas sama. Biar kecil saudaraku kalau bagus tata ruangnya juga itu dingin ya, lembab, gelap, aman. Nah, tingkat pencahayaannya juga bagus di dalam. Nah itu yang disukai walet itu. Biar kecil, banyak yang kecil saudaraku, banyak juga dia punya sarang. Nah jadi bukan bahwa nanti besar baru calon sukses, tidak selamanya juga saudaraku ya. Jadi itulah mungkin inspirasi yang saya berikan sedikit ini. Jadi mudah-mudahan saudaraku apa yang saya paparkan, pertanyaan mengenai adanya ukuran gedung yang ideal, yang bagusnya, yang diminati walet, yang disukai walet, ketergantungan. Saya sudah jelaskan tadi secara merinci. Sisa saudaraku itu gimana cara, karena di luar sana saudaraku ya sudah banyak ukuran gedung, banyak macam, bervariasi ukuran gedung ya, dari desa ke kota, provinsi itu banyak saudaraku, di mana-mana itu gedung-gedung yang di daerah Indonesia, apalagi daerah-daerah luar di mancanegara saudaraku, semacam Vietnam, Cina, Malaysia dan lain sebagainya. Nah itu banyak. Jadi itu contoh-contoh banyak di YouTube, banyak di TikTok, banyak di FB, maksudnya Facebook. Itu gedung-gedung sisa di situ, saudara bisa buka pikiran di situ. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan saudaraku ini mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudara kita, sahabat kita di lapangan, khususnya bagi petani walet, peternak walet ya, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke ya, dan mancanegara, Indonesia dan luar negeri. Intinya itu. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang belum sempat saya angkat saudaraku, mohon maaf. Nanti kalau ada waktu luang kita sama-sama panjang umur sehat, insya Allah saya akan angkat pertanyaan yang belum saya angkat. Tunggu saja saudaraku. Jadi biar bukan pertanyaan saudara, silakan nonton. Siapa tahu kalau ada bisa kita petik di situ saudaraku ya, biar sedikit, yang penting
istilahnya biar sedikit, yang penting jadi bukit daripada banyak sama sekali tidak ada yang tersimpan. Intinya itu. Jadi sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, ada manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.